Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sonia Anggraini dengan NIM 0610128429. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi larutan elektrolit dan elektrolit dalam praktikum kimia dasar 2. Yang pertama di sini adalah apa sih itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara zat larut dan pelarut. Eh, Kemudian larutan itu bersifat homogen dengan perbandingan komposisi sesuai dengan komponen penyusunnya. Larutan dapat berwujud pada cair dan gas. Di sini seperti contohnya ada air gula dan garam dalam air. Komponen larutan ada zat terlarut, yaitu zat yang jumlahnya lebih sedikit biasanya yang dilarutkan. Kemudian ada pelarut, zat yang melarutkan zat terlarut, biasanya dalam jumlah yang lebih banyak. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, larutan dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus daya listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak dalam eh, menghantarkan listrik. Yang ciri-cirinya yaitu pertama dapat menghantarkan listrik, terjadi proses ionisasi, lampu dapat menyala terang atau redup, kemudian adanya gelembung gas. Kemudian ada larutan non-elektrolit. Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, larutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak dapat menghantarkan listrik, tidak terjadi proses ionisasi, lalu lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kemudian di sini ada jenis-jenis larutan elektrolit, di mana yang pertama ada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat itu memiliki daya hantar listrik yang baik, meskipun pada konsentrasi yang rendah. Kemudian untuk elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang memiliki daya hantar yang buruk meskipun pada konsentrasi yang besar. Pada praktikum kami kemarin, kami menggunakan salah satu alat, yaitu yang biasa disebut dengan elektrolit tester. Dalam penggunaannya, kami menggunakan dua batang elektroda, sebuah paku yang disambungkan dengan sebuah kabel, lalu disambungkan lagi dengan dengan lampu yang kecil. Kami menguji larutan tersebut dengan alat elektrolisit tersebut. Pertama, kami menguji masukkan alat elektroda tersebut ke dalam larutan yang asam, seperti air garam atau air jeruk. Kami masukkan, kemudian apabila larutan elektrolit, maka lampu tersebut akan menyala. Nah, untuk perbedaan elektrolit lemah dan elektrolit kuat itu adalah pada saat percobaan di lampu dan gelembungnya. Apabila gelembung dan lampunya pada saat lampu menyala terang dan gelembungnya sangat banyak, itu termasuk dengan elektrolit kuat. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah itu eh, apabila salah satunya, seperti contohnya adalah lampunya sangat redup tetapi gelembungnya sangat banyak, itu merupakan larutan elektrolit lemah. Di sini saya mengambil contoh soal dalam tabel, bisa dilihat dalam tabel. Berdasarkan data tersebut, di manakah larutan non-elektrolit? Sudah dijelaskan dari pertama tadi, larutan non-elektrolit itu memiliki ciri yang pertama adalah tidak terionisasi dan tidak menghantarkan arus listrik. Bisa dilihat pada tabel larutan 2 dan larutan 4, mereka tidak menyala lampu dan tidak ada gelembung gas. Maka untuk larutan non-elektrolit yaitu adalah E, 2 dan 4. Terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu terlalu ribet. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Mohon maaf apabila ada salah kata atau keliru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.